Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun karena semua anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu melandasi hidup kami dengan firman. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hatimu kepada kami. Berbicara kepada kami ya Bapak, urapi kami, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh bangun pada pagi hari ini, diberikan kesempatan hidup. Apapun keadaan kita hari ini, tetap naikkan syukur, sebab dengan bersyukur kita akan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal keempat, saya bacakan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal keempat ayat yang 6 sampai ke-7. Dikatakan di sana bahwa sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kepadanya tentang kabar kesukaan itu, mereka justru tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Kita tahu bersama Allah telah memberi bangsa Israel kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi mereka tidak taat dan gagal masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang Allah telah menawarkan kepada kita hal yang sama, kesempatan untuk memasuki tempat perhentian yang terakhirnya. Ketika firman Tuhan datang bangsa Israel pada waktu ada di perbudakan Mesir, Allah berfirman bahwa Tuhan akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian di sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan. Tetapi kepada sejumlah bangsa Israel dari Mesir, mereka sudah menerima janji itu. Bahkan kita tahu mereka telah melihat mujizat Tuhan sepanjang perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Tantangan pertama yang mereka hadapi adalah laut. Mereka melihat dengan jelas bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Laut itu terbelah menjadi dua dan mereka dapat berjalan di sana. Namun, sekalipun mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga pada angkatan yang lebih dahulu diberitakan tentang
tanah perjanjian, tempat perhentian itu, bahkan mereka dibinasakan dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk, sedangkan mereka yang kepadanya diberitakan kesukaan itu justru mereka tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Tuhan menawarkan kepada setiap kita, memberikan kesempatan yang sama untuk kita memasuki hari perhentian yang terakhir. Ya, Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepada Kristus, yaitu dirinya sendiri, untuk memasuki perhentiannya. Dan kita harus percaya bahwa Allah itu sudah merancangkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi sebuah tempat luar biasa untuk kita ini bisa istirahat dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain kita ini masuk ke hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian itu? Yaitu di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Yesus, maka itu artinya kita sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Dia. Tempat kita berhenti, kita kita istirahat, kita meninggalkan segala perbudakan dosa kita, ketidaktaatan kita. Sudah terlalu lama kita hidup kehilangan damai sejahtera. Kita sudah kehilangan sukacita sebab dosa memperbudak kita. Lalu Tuhan menawarkan kepada bangsa Israel untuk menikmati berkat-berkat Allah. Namun banyak orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Kristus diberikan kepada kita sebagai tempat, menjadi tujuan terakhir dalam hidup kita di dalam dunia ini, baik dunia yang akan datang, yaitu Kristus. Kita yang hidup sekarang, hidup di dalam dunia, kita hidup untuk memperoleh Kristus, karena di dalam Dialah tempat perhentian. Selama kita ada di dalam dunia ini, bahkan ketika suatu saat kita meninggalkan dunia ini, Kristus juga yang akan menjadi tempat perhentian yang kekal dan yang abadi, yaitu di surga. Bukan hanya pada di dunia ini saja kita hidup menaruh harapan kepada Kristus, tetapi justru setelah kita mati, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita memasuki suatu tempat perhentian. Kita berhenti dari kehidupan ini, di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Dikatakan di sana, sebab itu Ia menetapkan pada hari ini, ya, ketika Ia sekian lama berfirman lewat nabi-nabi, lewat perantaraan Daud, Dia berkata, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan kelaskan hatimu. Bapak Ibu, sudah cukup lama kita hidup di dalam dunia dengan ketidakpastian. Ayo, kita akan lelah ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Kita akan lelah ketika kita hidup jauh dari Kristus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pengharapan. Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita tinggal dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam Kristus telah Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup bersandar kepada Kristus, itu hidupnya berbeda. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada tantangan, kita semua pernah mengalami tantangan yang berat, tetapi di dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Sebab Alkitab berkata, kalau hanya hidup ini, kita hanya hidup ini menaruh harapan kepada Kristus, sebab kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kepada kehidupan yang akan datang. Ayat ini berkata, Bapak Ibu, ternyata ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana,
yang bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah perhentian, dan ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk karena ketidaktaatan mereka. Karena itu hari ini kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk apa? Kita untuk selalu mencari Tuhan, mendengarkan firman. Satu, untuk kita belajar taat. Taatlah kepada firman. Kalau hari ini engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau engkau disuruh bersukacita, maka berusahalah bersukacita. Kalau hari ini Tuhan berkata percayalah, berusahalah untuk percaya. Kita berusaha saja untuk satu hal, taat pada firman Tuhan. Sebab orang-orang yang taat kepada Tuhan akan masuk ke tempat perhentian. Sementara orang-orang yang tidak taat, mereka akan dikatakan tidak dapat masuk ke tempat perhentian akhir hidup kita. Selama kita ada di dalam dunia, Yesus adalah perhentian. Bahkan ketika kita mati, Tuhan adalah menjadi perhentian yang kekal, yang abadi. Karena itu Bapak Ibu bilang kepada Tuhan hari ini, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk melakukan firman-Mu, ajarkan kami untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan untuk kami, untuk pakai hidup kepentingan kami, keinginan kami, tapi kami mau hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita renungkan firman ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa taat, bahwa kami dalam perkenanan-Mu, ketaatan kepada Engkau, supaya kami dapat masuk ke tempat perhentian itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwa kami Tuhan, jiwaku menanti